Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Hana Tias yang akan bertugas menjadi moderator dalam kelompok 4 yang berjudul Proposal Kewirausahaan Senam Ibu Hamil dan Yoga. Dosen pengampu Evi Meidasari MSc MN. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja untuk menyampaikan materi. Tapi sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya Hana Tias. Yang kedua ada Nyoman Delta, yang ketiga ada Nadia, dan yang keempat ada Melody. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Nadia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan perencanaan usaha senam ibu hamil dan yoga. Untuk latar belakang itu tersendiri, usaha senam hamil ini dapat menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam mekanisme persalinan, mempertinggi kesehatan fisik dan psikis, serta kepercayaan pada diri sendiri dan menolong dalam menghadapi persalinan dan membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Senam hamil ini juga memperkuat dalam melaksanakan aktivitas otot-otot di perut, alat dasar panggul, serta ligamen dan jaringan serta fungsinya yang berperan dalam mekanisme persalinan. Dalam perkembangannya, senam hamil banyak menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan dalam kalangan masyarakat terdahulu ataupun mungkin masih sampai saat ini masih terjebak dalam mitos bahwa seorang ibu hamil tidak boleh bekerja, tidak boleh banyak bepergian ataupun banyak beraktivitas. Nah, hal ini tentunya akan sangat merugikan mengingat besarnya manfaat senam hamil jika diterapkan pada senam ibu hamil agar hamil dan persalinannya dapat berjalan secara fisiologis. Peluang bisnis senam hamil ini dapat dikembangkan secara luas melalui sistem franchise atau waralaba sehingga masyarakat semakin tertarik karena dapat adanya kemudahan tersebut dan mengikuti senam hamil dimanapun dan kapanpun karena ada klinik waralaba tersebut. Dari tujuan-tujuan tersebut memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tentunya ada tujuan umum itu sendiri untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, mengurangi angka kematian dan angka kesakitan ketika melahirkan, dan ada tujuan khususnya yaitu memberikan pelayanan terapi musik pada ibu hamil, mengurangi kecemasan pada ibu menjelang persalinan dan dalam persalinan serta membuat ibu merasa nyaman. Selanjutnya di sini ada gambar umum rencana usaha. Dalam rencana usaha tentunya ada yang namanya nama usaha. Dalam usaha sangat penting dalam diperlukan supaya usaha kita mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat. Untuk usaha ini kita biasa memberi nama Karunia Kasih. Nah, target pasar kita ini tersendiri yaitu target pasar oleh ibu hamil. Untuk strategi promosi yang kami gunakan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun promosi secara langsung turun ke lapangan seperti membagi brosur. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Cara yang dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran klinik senam hamil antara lain: 1. Memasarkannya melalui mulut ke mulut atau menginformasikan klinik senam hamil pada teman, kerabat dekat, dan para tetangga sekitar. Yang kedua, ada yang menyebarkan brosur serta leaflet untuk pengenalan klinik senam hamil pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu memasang spanduk atau neon box di depan klinik senam hamil agar mudah dilihat dan dikenali oleh masyarakat saat orang-orang melewati lokasi tersebut. Yang keempat, pemilik usaha klinik senam hamil dapat melakukan kerjasama dengan dokter kandungan, bidan untuk menjaring ibu-ibu hamil agar bersedia mengikuti senam hamil di klinik senam hamil. Selanjutnya, yang kelima, untuk mengatur jadwal kegiatan senam hamil sesuai dengan waktu senggang peran ibu, bahkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil tersebut. Yang keenam, untuk memberikan promo khusus bagi peserta senam hamil pada kondisi tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Satu, bisnis ini terbilang mudah untuk dijalankan karena tidak dibutuhkan banyak tenaga maupun pikiran. 2. Semakin banyaknya ibu hamil serta peningkatan kebutuhan akan persiapan persalinan yang aman dan nyaman membuat klinik senam hamil banyak
khususnya bagi ibu hamil. Ketiga, masih sedikit dari klinik senam hamil resmi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. 4, pemilik usaha dapat menyediakan baju senam hamil. Yang B, ada weakness kelemahannya. Yang pertama, bisnis klinik senam hamil terbatas hanya untuk bagi ibu hamil. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan manfaat senam hamil untuk ibu hamil yang masih rendah. Yang C, opportunity atau peluang kesempatan. Yang pertama itu ada membuat ruang klinik senam hamil senyaman mungkin. Yang kedua, menjaga kamar ganti atau mandi tetap bersih. Yang ketiga, menggunakan instruktur yang masih energi, berpengalaman dan bersertifikat. Yang D, trik, hambatan. Yang pertama, banyaknya ibu hamil yang menganggap senam hamil dan yoga tidak terlalu penting. Yang kedua, banyaknya ibu hamil dari kelas minoritas sehingga berpendapat senam hamil dan yoga mengeluarkan banyak biaya yang mahal. Itu ada beberapa laporannya. Metode laporannya, kami menjalankan usaha ini di ruko dengan alasan keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha. Lalu sudah tersedianya peralatan produksi lengkap. Yang ketiga, lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan jalan raya. Waktu pelaksanaannya hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Aspek keuangannya bisa dilihat. Ada modal awal dan biaya operasionalnya. Baik teman-teman, itulah tadi proposal kewirausahaan ibu hamil. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa berdiri, sebutkan nama kelompok, dan pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan oleh kelompok kami, kemudian akan disampaikan kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anisna Sabila, NPM 2051-9. Di sini saya dari kelompok 5 akan bertanya, kapan waktu yang tepat melakukan senam hamil? Jangan nanya. Perkenalkan, nama saya Karina dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah ada kondisi tertentu yang melarang ibu hamil untuk melakukan senam hamil? Kamu nanya? Udah biar aku kasih tahu ya. Apaan tuh? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan senam hamil? Waktu yang tepat itu dilakukan pada ruangan yang tidak panas dan tidak lembab di jam 9 pagi sampai 3 sore. Bagaimana? Sudah jelas? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Karena, apakah ada kondisi tertentu ibu hamil melakukan senam hamil? Jadi jawabannya itu ibu hamil yang menderita asma, penyakit jantung, paru, dan hipertensi. Biasanya disebut dengan darah tinggi yang tidak terkontrol. Ibu hamil dapat merusak organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Namun kalau ibu hamil sudah melahirkan, hipertensi akan kembali normal dengan sendirinya. Apakah sudah jelas? Saya mau bertanya, Ibu mau tanya berapa kelompok? Pak, silakan saya bagian bertanya. Ini proposal bisnisnya kan bisnis plan. Ini memang yang perusahaan yang sudah jalan atau memang sesuai dengan konsep proposal bisnis plan? Ini sudah jalan atau memang kalian ada rencana mau buat ini? Maksudnya apakah emang lokasi tempat klinik usaha senam ibu hamil dan yoga ini memang saya jadikan laporan ini di tugas kelompok ini
masih perencanaannya masih kayak Business plan. Iya. Kita lihat akan mendalam. Baik teman-teman, sebelum berakhirnya presentasi kami, saya akan memberikan kesimpulan. Menurut kami, kegiatan praktik kewirausahaan ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk membentuk mental dan jiwa berwirausaha kepada mahasiswa, khususnya seluruh mahasiswa jurusan keperawatan. Kami sangat yakin bahwa kegiatan ini dapat membantu para mahasiswa untuk lebih berinovasi, aktif, dan kreatif dalam global seperti sekarang di mana menuntut persaingan yang sangat ketat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum.